Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Khususan lahalatul mu'azzam al-karami guru agung pengarsabanan Sayyidi Syekh Sahib al-Fatah Ja'arifin radhiyallahu ta'ala an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, Guru Agung Pengarsabanan kemudian menjelaskan bisyartin akhadha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah la bi kulli kalimatin yasma' min afwahil 'amah wa in kana al-lafdhu wahidan lakin fil ma'na tafawut. Dengan syarat kalimat thayyibah itu zikir jahar dan zikir khafi diperoleh dari hati yang benar-benar takwa, benar-benar bersih dari apapun selain Allah. Bukan setiap kalimat zikir yang didengar dari mulut-mulut kebanyakan orang. Walau lafaznya sama, tetapi makna hakikat dari zikir itu berbeda. Jadi Bapak Ibu, kalimat zikir itu walau sama lafaznya la ilaha illallah misalnya. Nah ini kan kalimat zikir jahar ya, la ilaha illallah. Tetapi karena berbeda sumbernya, berbeda pula kualitasnya. Walau kalimat zikirnya sama, la ilaha illallah, tetapi hasilnya bisa tidak sama loh Bapak Ibu. Tergantung dari mana kita mendapatkan kalimat zikir itu. Apakah dari seorang yang taqiyun, naqiyun mimma siwallah, dari hati yang benar-benar takwa, batin yang benar-benar bersih dari apapun selain Allah, yaitu Syekh Mursyid, atau kita mendapatkan kalimat zikir itu karena hasil membaca kitab-kitab, karena kita mendengar video dari YouTube misalnya, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena di dalam tarekat sufi, zikir itu bukan sekedar untuk mendapatkan pahala dan karomah. Kalau untuk pahala dan karomah agaknya tanpa Syekh Mursyid pun mungkin tidak apa-apa. Tetapi di dalam tarekat sufi, zikir ditujukan lebih daripada itu, yaitu sebagai alat, sebagai tarekat untuk membenahi alam pikiran bawah sadar kita. Dan hal ini kalau berdasarkan kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya ini di tingkat syariat saja atau di tingkat sadar. Dan ini untuk kaum awam, untuk kebanyakan orang yang mungkin tidak apa-apa mengamalkan zikir karena membaca kitab-kitab, mendengar video YouTube dan sebagainya. Akan tetapi bila kita ingin menembus lapisan-lapisan batin bawah sadar yang lebih dalam dari tingkat syariat, tembus ke dalam tarekat, lalu tembus lagi ke dalam ma'rifat, lalu tembus lagi ke dalam hakikat, atau dari sadar tembus lagi ke qalbu, ke fuad, syarab, lub, sir, hingga tembus ke ana, maka kita harus punya guru. Kita harus punya seorang Syekh Mursyid yang batin beliau taqiyun naqiyun, benar-benar takwa, benar-benar bersih dari apapun selain Allah. Karena kan seorang Syekh Mursyid itu bukan guru biasa ya Bapak Ibu. Beliau adalah guru spiritual, guru ruhaniah, guru batiniah kita. Seorang master yang mengetahui dan memahami seluk-beluk alam rohani bawah sadar dan rahasia-rahasia terdalamnya. Namanya juga alam bawah sadar ya Bapak Ibu. Kan pikiran bawah sadar itu sangat kuat mengendalikan kita ya Bapak Ibu. 90% lebih kita sangat kuat dikendalikan oleh kekuatan alam pikiran bawah sadar. Waktu latihan duduk diam tawajuh yang lama misalnya, kan batin kita itu kadang goplah ya, pikiran ke mana-mana, ngablu, ngecaprak, ngalir ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Nah, kenapa pikiran kita ke mana-mana? Susah untuk khusyuk, susah untuk hudur. Nah, ini kan kekuatan pikiran bawah sadar. Bila kita biarkan batin bawah sadar itu bertindak semaunya, wah kita bisa hancur ya Bapak Ibu. Diri kita ini jadi nggak karuan-karuan jadinya. Kita gelisah, tidak bahagia, sering gagal kalau usaha, susah senyum, mudah tersinggung, mudah marah, mudah berpikir negatif, dengki, benci, serakah, dan semua yang jelek-jelek itu. Nah itu kan bersumber dari kekuatan pikiran bawah sadar kita yang goplah itu. Kan jadi sangat mengerikan ya Bapak Ibu bila kita tidak melatih untuk mengendalikan pikiran bawah sadar kita itu. Kita tidak membina, membenahi alam pikiran bawah sadar kita itu. Wah, kita bisa-bisa mati dalam keadaan kufur dan ingkar kepada Allah. Wa amman ladzina fi qulubihim maradun fazadashum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat satu penyakit hati, maka mereka pun mendapatkan penambahan kotoran atau dosa-dosa batin yang terus-menerus bertambah-tambah, sehingga akhirnya mereka mati dalam keadaan kufur dan ingkar kepada Allah.
Jadi semua penderitaan itu disebabkan oleh batin yang goplah. Semua kemaksiatan, semua keingkaran itu karena batin yang goplah. Kita dikendalikan oleh kekuatan bawah sadar. Orang membunuh itu karena kekuatan bawah sadar. Mabok karena kekuatan bawah sadar. Apapun yang jelek-jelek, semua itu karena dikendalikan oleh kekuatan bawah sadar, kekuatan batin yang goplah. Nah, Bapak Ibu sekalian, membenahi batin bawah sadar ini kan tidak mudah. Ya, kita sudah latihan tawajuh yang lama juga, pikiran kita masih ke mana-mana. Ini kan menunjukkan tidak mudah untuk mengendalikan batin kita yang goplah itu. Karena itulah kita perlu guru pembimbing rohani, perlu syekh mursyid, agar beliau membantu membimbing kita untuk membenahi kerusakan alam batin bawah sadar kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh karena itu dalam firman Allah, bertanyalah kalian, mintalah kalian zikir itu kepada ahli zikir, syekh mursyid, jika kalian tidak mengetahui. Jadi perihal zikir itu memang dalam Al-Quran diperintahkan kita meminta, bertanya kepada seorang syekh mursyid, seorang ahli zikir. Karena memang tidak mudah bagi kita untuk mengendalikan, membenahi pikiran bawah sadar kita. Makanya di dalam penjelasan Guru Agung Pangersaan Abah Anom, nah itu kan ada dua tujuan utama zikir di dalam tarekat sufi. Yang pertama, al-yajtanibal mu'minu al-ghaflah anillah, membersihkan kotoran batin kita, batin yang goplah itu. Li'anul ghaflah tajri'u 'alal ma'asiyah, karena goplah inilah pikiran bawah sadar, itulah yang menyebabkan seseorang tergiring untuk melakukan berbagai kemaksiatan dan kejelekan. Yang kedua, dawam hudurul qalbi ma'allah, mendawamkan hudur atau kesadaran kekinian batin kita agar senantiasa bersama Allah. Jadi Bapak Ibu, pertama sekali ya kita bersih-bersih dulu, kita membuang sampah-sampah batin bawah sadar yang besar dan dominan dari ruang batin bawah sadar kita. Memori negatif kesombongan, memori negatif kemarahan, dendam, benci, memori sakit hati, memori trauma, dan memori-memori negatif besar lainnya. Nah, ini yang dibersihkan terlebih dahulu pertama sekali oleh alat pembersih yang disebut dengan zikir itu. Utamanya adalah zikir jahar pada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dawamkan zikir jahar pada kalimat la ilaha illallah ini. Nah itu nanti kalau di batin bawah sadar kita masih ada memori trauma, memori sakit hati, dendam, memori kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Nah, zikir jahar inilah alat yang paling direkomendasikan untuk membersihkan batin bawah sadar kita dari sampah-sampah dominan tadi itu. Nah, setelah zikir jahar nanti ada zikir tawajuh, ada meditasi tawajuh, zikir khofi takalub, zikir khofi taba. Nah, ini tahapan di mana kita latihan untuk meneguhkan batin, untuk mengkonsentrasikan batin kita yang goplah, yang liar kemana-mana itu. Batin yang liar dan goplah tadi kita himpun pada satu titik zikir khofi. Ingatan yang menyimpang kemana-mana itu, ke masa lalu, ke masa depan, kita pusatkan, kita tetapkan di titik hudurnya, di titik kekiniannya di zikir khofi, di titik latifah qalbi. Lalu di tahapan latihan berikutnya ada zikir sir. Nah, di sini kita latihan untuk selalu tetap di kekinian kita, baik di kala duduk, berjalan, atau berbaring, baik di kantor, di kelas, di pasar, di jalanan, dan sebagainya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita ini zikir untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan pahala dan karomah, atau untuk kebaikan batin spiritual bawah sadar kita, untuk membebaskan batin dari sampah-sampah goplah, untuk menetapkan batin agar hudur di kekiniannya. Jadi apa tujuan kita berzikir? Bila zikir itu sekedar untuk dapat pahala dan karomah, agaknya tidak apa-apa tanpa guru pembimbing yang khusus, tanpa syekh mursyid. Tetapi bila kita zikir itu ditujukan untuk membenahi batin spiritual bawah sadar kita, kita ingin bebas dari goplah, kita ingin sadar di kekinian kita, maka kita harus punya seorang syekh mursyid yang akan membimbing perjalanan rohani kita, menembusi lapisan-lapisan hati kita dari sadar, qalbu, fuad, syarab, lub, sir, dan ana. Jadi penting kita mendapatkan guru pembimbing itu untuk mendapatkan kalimat khusus sebagai alat untuk membenahi batin spiritual kita, ya seperti yang didahulukan pengersa Abah Anom tadi. Bisyartin akhadha min qalbin taqin naqin mimma siwa Allah, la bi kulli kalimatin yasma' min afwahil 'amah wa in kana lafzu wahidan lakin fil ma'na tafawun. Dengan syarat
kita mendapatkan kalimat zikir itu dari hati yang hidup, hati yang benar-benar takwa, benar-benar bersih dari apapun selain Allah. Bukan setiap kalimat zikir yang terdengar dari mulut-mulut awam, mulut-mulut kebanyakan orang. Karena walau lafaznya sama, tetapi karena sumbernya yang berbeda, maka makna hakikatnya pun berbeda. Maka untuk mendapatkan alat yang berkualitas tinggi, kita harus mendapatkannya dari qalbin taqin naqiyin mimma siwallah, yaitu dari seorang syekh mursyid yang silsilah beliau betul-betul bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan lahalatul muazzam yang makaram ibu agung para sahabat anom. Saya di Syekh Ahmad Shahil Al-Fattah Jangarifin Allah Ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.